seperti ini ya teman-teman ya tadi ya. Sangat tragis sampai tangannya retak, tapi saat itu masih dalam proses ya, belum ada penahanan. Kemudian terjadi lagi di 2021. KDRT dan penganiayaan terhadap klien saya beserta anaknya, yaitu mulai dari awal pertama menikah pada tahun 2019. Kemudian terjadi penganiayaan di Jakarta dulu, kemudian didamaikan oleh 2 polisi dan RT/RW. Satu polisi di Jakarta yang sebelum LP Cirebon RT/RW. Iya. Jadi telah terjadi KDRT pertama di Kemang waktu itu. Iya. Dan tidak melapor di tahun 2019. Kemudian didamaikan pada 6 September oleh salah satu polisi juga. Oleh salah satu polisi saat itu, surat pernyataannya bahwa aku, Fajar Umbara, berjanji tidak akan menzolimi istriku lagi dengan cara fisik maupun psikis, baik berkata keji, meludah, memukul, mencengkram, mendepak, mengancam, dan seterusnya. Demikian pernyataan ini aku buat dalam keadaan sadar dan ikhlas, dan jika aku melanggar maka aku akan siap dipolisikan. Fajar Adi Badaruzzaman. Fajar Umbara berjanji tidak akan menzolimi istriku lagi dengan cara fisik maupun psikis, baik berkata keji, meludah, memukul, mencengkram, mendepak, mengancam, dan seterusnya. Demikian pernyataan ini aku buat dalam keadaan sadar dan ikhlas, dan jika aku melanggar maka aku akan siap dipolisikan. Fajar Adi Badaruzzaman Umbara, Jumat 6 September 2019. Ini kejadian pertama setelah perkawinan, langsung telah terjadi penganiayaan, tapi tidak melapor. Karena ada surat pernyataan ini, diberilah maaf. Ternyata pada tahun 2020 kejadian lagi terhadap klien saya, yaitu sampai seperti ini di 29 Agustus 2020. Kondisinya parah saat itu, yaitu melapor di Cirebon tanggal 29 Agustus 2020. Pada saat itu mama saya baru meninggal. Pada saat itu ibu masih baru meninggal, baru mau 40 harian. Makam juga belum kering. Dia udah bikin parah saat itu, yaitu melapor di Cirebon tanggal 29 Agustus 2020. Pada saat itu mama saya baru meninggal. Pada saat itu ibu masih baru meninggal, baru mau 40 harian. Makam juga belum kering. Dia udah bikin jadi kejadiannya ada di Cirebon saat itu. Kemudian klien saya mengalami tercekik leher sebanyak 2 kali. Kemudian keributan terjadi di mana-mana saat itu, teriak kencang, mengeluarkan kata-kata kasar kepada klien saya, sampai akhirnya emosi yang meledak. Kemudian memukul menggunakan tangan kosong, sebagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 kali dan pipi sebelah kanan sebanyak 1 kali, serta mendorong korban dengan menggunakan kedua tangannya sampai terjatuh. Kemudian meminta pertolongan kepada saksi. Saksi Wawan itu siapa ya? Itu Pak RW. Pak RW. Jadi disaksikan keluar semua itu keluarga.
Jadi setelah mamah meninggal ya? Iya, mama meninggal baru mau acara 40 harian, ya belum sering lah makam orang tua. Saya sedihnya di situ banget gitu, karena dia bikin keributannya di rumah mami gitu, yang baru mau 40 harian. Baik, seperti ini ya teman-teman ya tadi ya, sangat tragis. Harian, ya belum sering lah makam orang tua. Saya sedihnya di situ banget gitu, karena dia bikin keributannya di rumah mami gitu, yang baru mau 40 harian. Baik, seperti ini ya teman-teman ya tadi ya, sangat tragis, sampai tangannya retak, tapi saat itu masih dalam proses ya, belum ada penahanan. Kemudian terjadi lagi di 2021 terhadap putranya di apartemen Jakarta, apartemen Brizi, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Kejadiannya saat itu, waktu itu adalah saudara FAB sedang dalam apartemen bersama klien saya dan putranya. Kemudian saudara FAB menganiaya putranya yang bernama HAP, dan akhirnya HAP mengalami luka di bagian pelipis, mata bawah sebelah kiri, memar di tangan kanan dan kiri. Atas perbuatannya tersebut, klien saya sudah mencoba untuk mendamaikan, malahan didorong sampai terjatuh, ya Bu ya, saat itu.